Hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai Gemini semua, apa kabar? Semoga selalu sehat dan berbahagia selalu. Oke Gemini, kita akan lanjut baca zodiak reading ya. Untuk teman-teman Gemini ada apa? Kita akan lihat di percintaan, keuangan, dan pekerjaan kamu. Ya, buat teman-teman Gemini, terima kasih untuk support dan masukannya. Karena teman-teman Gemini semua, Mas Do sampai di titik ini, ya ada yang kasih masukan, ada yang kasih saran gitu ya. Thank you banget gitu. Aku shuffle dulu deh ya. Gemini yang baru hadir aku ucapin selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa ya untuk komen ya, memberikan saran atau mau dibacakan apa gitu loh. Gemini ya. Kita tarik satu dulu ya. Oke. Oke, Gemini, yang pertama di sini ada gambaran Nine of Swords atau 9 pedang. Kita letakkan di sini dulu. Sebelum kita mulai, teman-teman Gemini, alangkah baiknya jangan lupa subscribe dulu, di like dulu gitu ya, agar Mas tuh makin semangat buat video dan makin berkembang ya. Oke, kartu yang pertama muncul adalah 9 pedang ya, atau Nine of Swords ya. Ini berelemen air ya. Di sini aku melihat ada gambaran depresi ya. Ada gambaran depresi, ada gambaran khawatir, dan ada gambaran mimpi buruk. Nah, aku di sini lihat teman-teman Gemini itu lagi mengalami down ya, lagi mengalami mimpi buruk, mungkin susah tidur ya, mengalami hal yang tidak enak lah dalam beberapa waktu ini kalau aku lihat. Nah, ini juga ada gambaran grief atau lagi sedih ya, lagi sedih banget, lagi berduka ya, lagi menangis gitu loh. Nah, juga di sini Nine of Swords ini atau 9 pedang adalah gambaran kamu lagi melindungi perasaan kamu dari ketakutan-ketakutan ya. Karena orang yang lagi down ini pasti ada pikiran-pikiran yang mungkin negatif gitu ya. Itu yang sedang kamu lindungi agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Itu sekilas dari Nine of Swords. Nah, kita lihat dulu di percintaan. Nah, di sini kalau aku lihat kamu lagi melindungi perasaan kamu terhadap cintamu. Nah, di sini mungkin kamu mendapatkan kabar kalau dia selingkuh atau kamu melihat langsung chattingan dia. Di sini kamu tuh ingin berpikir positif Gemini, tapi ya namanya manusia, ini jadi bahan pikiran ya, mungkin lihat ada chattingan kok pakai mesra-mesra, pakai sayang-sayang gitu. Jadi kamu khawatir atau kamu dapat kabar dari orang gitu ya. Ah, si dia aku lihat jalan sama si ini loh tadi. Aku lihat jalan dia sama mantannya gitu. Aku lihat dia sama si ini pergi ke sini gitu loh. Jadi kamu kayak takut ya. Ingin berkata ah nggak mungkin, tapi ya kamu merasa kayaknya ada benarnya, dia sering jarang pulang atau sering telat, sering jarang ngasih kabar gitu ya. Di sini kamu ada rasa khawatir, ada rasa takut, itulah tadi teman-teman. Jadi ada rasa bimbang ya. Itu sedikit dari segi cintanya di kartu pertama. Kita lihat dulu keuangan. Nah, kalau dari keuangan selain dari segi cinta kamu tadi mengalami pressure ya, lagi mengalami tekanan, di keuangan pun kamu lagi mengalami stres gitu loh, lagi mengalami stres ya, lagi mengalami gugup gitu ya, insomnia ya. Jadi ini teman-teman, mungkin keuanganmu keluar lebih nih, si dianya juga aku minta ini uang ini ternyata untuk mungkin memang membelanjakan pasangan dia yang baru gitu ya. Jadi di sini kamu merasa keuangan kamu kayak terguras ya, itu kartu yang pertama. Belum ada banyak cerita bisa diangkat nih. Ada yang jumping. Sebentar ya, aku ambil dulu, jatuh dia. Nah, kartu berikutnya yang jatuh di bawah adalah gambaran kartu The Star ya. Aku letakkan di sini. Ini kartu bintang. Di sini kalau kartu yang kedua ya, ini adalah gambaran harapan ya, harapan, berdoa. Kalau kita gandeng dengan kartu yang pertama, si Nine of Swords dengan The Star ini, tadi kamu kan mendapatkan kabar yang tidak baik atau kamu lihat langsung gitu loh. Dan kamu ingin berpikir positif sehingga apa? Hanya bisa doa yang kamu panjatkan di sini, hanya bisa berdoa, ya Allah, ya Tuhan gitu ya. Semoga ini hanya cobaan, ini hanya isu belaka gitu ya kan. Semoga aku berharap ini bukan selingkuhannya dia, bukan ini gitu loh. Hanya bisa berdoa lah di sini, aku hanya bisa melihat Gemini itu hanya bisa berdoa yang terbaik lah. Semoga tidak terjadi yang buruk gitu loh. Ya. Ini secara spiritualit apa ya? Spirit gitulah kamu jadi lebih dekat ya sama Yang Maha Kuasa gitu. Jadi lebih banyak memanjatkan doa, lebih banyak kayak berdoa gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau aku lihat juga kalau di percintaan di kartu yang kedua ini ya, kamu itu menaruh harapan yang sangat tinggi kepada pasanganmu. Maksudnya apa? Di sini kamu itu sudah percaya banget sama si pasangan kamu ini. Jadi kayak saat kamu disakiti kayak gini atau dapat berita gini itu kayak hancur banget, remuk banget gitu ya. Siapa yang nggak sakit ya? Kamu udah menjaga hubungan ini,
bertahun-tahun ya kamu melindungi dari pihak-pihak asing gitu ya, kamu melindungi agar tidak terkontaminasi ya. Tapi ternyata ya down juga, hancur juga dengan kabar-kabar seperti ini ya. Jadi kamu udah percaya banget sama pasangan, maka itu buat kamu kayak aduh kayak nggak mungkin. Maaf ya, si Leon, Leon jangan ribut. Kalau yang nonton dari awal pasti ingat tuh si Leon ya, udah gede dia, udah tua malah. Oke ya, jadi udah percaya banget lah gitu. Nih, kita lanjut ke keuangan ya. Di sini kamu juga perlu pembaharuan ya. Mungkin kalau lihat pasangan yang lagi nggak aman gini, kamu juga harus tanya-tanyakan nih, ini uangnya untuk apa sih gitu. Kok keluar uang terus, katanya untuk ini, untuk ini. Ini ada kabar kayak gini, kayak gini. Jadi, ya itu tadi harus ada pembaharuan di dirimu juga, harus upgrade gitu loh. Jangan sampai keuangannya emang habis ya untuk dia membelanjakan untuk orang ya selingkuhannya gitu kan. Takutnya seperti itu. Ya. Kita lanjut di kartu ketiga, ada gambaran The Hangman. Hangman ini adalah gambaran orang yang berkorban ya. Atau mungkin kamu malah sudah tahu dia ini selingkuh, atau mungkin ya kamu hanya sekedar sabar ya. Jadi di sini kamu mengorbankan apa? Perasaan dan hatimu. Maka itulah muncul tadi kartu pertamanya Nine of Swords ya. Orang yang mengorbankan rasa cintanya, rasa sayangnya itu akan berat banget, makanya bisa sampai depresi. Apalagi udah sangat percaya banget sama si pasangan ya kan. Udah kayak nggak mungkin deh dia selingkuh gitu, karena pikiran kamu wah kamu udah berikan yang terbaik buat dia, ternyata dia tetap lakukan hal ini ya. Itulah the hangman ya. Nah, di sini teman-teman juga ada gambaran kayak terhenti waktumu, pause gitu loh. Jadi waktu kamu tuh kayak terstop ya mendengar kabar seperti ini. Betapa hancurnya, betapa sakitnya diri Gemini gitu loh. Makanya di sini Gemini tuh sangat sedih banget ya dengan kabar seperti ini, dengan selentingan seperti ini. Membuat Gemini tuh kayak nggak bisa bergerak ya, kayak Gemini tuh nggak mau maju, nggak mau ngapa-ngapain. Itulah tadi gambarnya nggak bisa tidur gitu ya. Nah, berikutnya kalau kita lihat di percintaan, kita sambung pembacaannya. Di sini kalau aku lihat ya, di dalam hubungan ini waktu yang tepat untuk mengatasi isu-isu ini. Ini dia teman-teman. Ini kan dapat kabar atau kebaca chatnya gitu. Ini harus dikonfrontasi nih, ya. Kalau hanya sekedar kamu yang pendam, kamu yang sakit sendiri Gemini, ya. Tiga kartu ini melihat aku lihat kamu sakit banget gitu. Jadi memang harus dikonfrontasi, harusnya maksudnya itu diatasi lah gitu. Dicari solusi gitu. Jadi bukan kamu pendam-pendam, kamu yang sakit gitu, kamu jadi pikiran gitu ya, kamu makin stres gitu ya kan. Jadinya nggak sehat ke Gemininya ya. Di sini bukan tarot mengajak kamu untuk ribut sama pasangan, enggak, tapi yang mungkin kayak diajak ngomong lah gitu ya. Ini kayak mana? Aku udah jalan berapa tahun sama kamu, aku nggak pernah yang aneh-aneh ya. Apa yang kamu minta aku turutin. Kenapa sih sampai seperti ini gitu? Apa yang kurang gitu ya. Jadi perlu kayak harus ada konfrontasi lah, ataunya pembicaraan ya. Nah, kalau kita lihat di keuangannya, kalau kartu yang ketiga, kamu harus ada mengganti perspektif ya. Nah, ini tadi teman-teman sama. Di kartu kedua ya harus ditanyakan tuh ganti perspektif ya. Mungkin kalau kartu ATM mungkin ya kamu coba ganti dulu pinnya. Karena gini teman-teman, bukan kita tidak percaya pasangan, kalau udah ini kan kebaca ya atau ada kabar gini, kita harus kok cari dulu kebenarannya ya. Ya minimal kalau kayak di Mas itu kan di BUMN salah satu bank ya. Kalau kita merasa nggak yakin kan kita blokir dulu ATM-nya atau kita ganti PIN ya. Daripada nanti ya kamu menyesal kan, keuangan yang udah tabung besar-besar ternyata dia membelanjakan untuk si pasangannya yang lain gitu. Harapannya kan tidak, itu tadi ada gambaran The Star, berdoanya tidak. Ya kata dia taruh di sini sih, apa salahnya ya untuk menjaga dirimu juga, untuk menjaga pasangan juga ya. Kalau emang ini hanya isu aja, mudah-mudahan kan ya tinggal oh ya ini pinnya gitu, ini udah aku ganti balik gitu ya kan. Karena siapa yang nggak kesal ya, kita udah tabung besar-besar ternyata uang kita ini dipakai untuk dia belanja kebutuhan simpanan dia. Wah sedih banget gitu pastinya kan. Kita lihat kartu yang keempat ya. Nah, berikutnya ada gambaran Seven of Swords atau 7 pedang ya. Nih, 7 pedangnya adalah gambaran gagal membohongi. Ini dia teman-teman. Kamu Gemini kalau aku lihat tuh sangat sulit dibohongi, makanya itu bisa ketahuan nih gitu. Maka itu bisa sampai ke titik ini. Mengapa sampai ribut kayak gini ya? Karena kamu itu tipe orang yang tidak suka dibohongi, dan kalau dia berbohong kamu itu kayak tahu deh gelagatnya gitu ya. Makanya itu failure deception di sini tuh dia gagal untuk mengalihkan perhatian gitu ya. Nah, di sini juga ada gambaran mencoba melarikan dari sesuatu. Mungkin dia mengalih-alihkan nih. Ah, enggak, aku kemarin nih untuk ini gitu loh. Jadi di sini ada gambaran pengalihan kalau aku lihat juga ya Gemini. Nih ya. Ini kan udah kebaca nih. Coba kita lihat saran deh dari tarot kayak mana nih. Mas, aku harus kayak mana gitu ya. Coba kita lihat saran dari tarotnya ya. Nih kita lihat dulu yang pertama, saran pertama ada gambaran Ace of Swords. Oh, nggak kelihatan, aku tarik mundur dulu. Oke, aku diamin takut bergerak ya. Nih, kalau saran dari Ace of Swords di sini Gemini,
kamu itu udah tahu nih apa yang terjadi, dan bahkan kamu udah tahu apa yang harus dilakukan nih. Sebenarnya kalau kata tarot ya kamu itu udah tahu nih, oh dia selingkuh nih, aku harus kayak gini. Kamu udah pasti lebih tahu kamu gitu. Jadi apa yang ingin kamu lakukan ya dari Gemininya mau kayak mana gitu. Jadi yang lebih tahu itu Gemini gitu. Tapi ya harus ada action, jangan hanya sekedar oh dia selingkuh nih, uangku terus diambil. Ya udah deh aku biarin ya kan. Kacau kayak gitu ya kan. Jadi di sini kata tarot Gemini udah tahu nih. Jadi saran dari tarot apa? Kamu itu udah tahu nih apa yang terjadi. Kamu pun harusnya lebih tahu apa yang harus dilakukan. Ya, itu kartu saran pertama. Kita lihat kartu saran yang kedua ya. Kartu yang terakhir di sini ada gambaran King of Pentacle atau Raja Koin ya. Taruh dulu. Nih, kalau saran dari King of Pentacle adalah buatlah pilihan yang mungkin tidak diinginkan tapi harus dilakukan gitu ya. Mungkin yang kamu lebih tahu wah memang harus putus gitu ya. Nah, ini balik ke kamu ya kata tarot. Memang terkadang kita membuat pilihan yang baik ini ya untuk membuat kamu lebih nyaman ya kan. Mungkin akan buat kamu sakit gitu, akan buat kamu sedih gitu loh. Tapi inilah tadi kita harus melihat kata tarot di sini ya garis besarnya gitu loh. Kalau emang dia membuat kamu sakit, kalau dia membuat kamu hanya menyakiti kamu gitu loh, ngapain dipertahankan gitu ya kan? Ya atau coba dikomunikasikan tapi tetap nggak bisa ya, itu tadi ya terpaksa lah harus dengan pilihan yang sulit gitu, terpaksa mungkin pilihan yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, Gemini udah kebaca ya, kisah Gemini, dan juga udah kebaca juga saran dari tarotnya ya. Thank you banget yang udah nonton, kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah guys, dah.